Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cahaya Media TDP dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini saya akan membagikan video cara memilih barang-barang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selengkapnya mari kita lihat video berikut ini. Check it out. Jadi begini sahabat Cahaya Media TDP, untuk memilih barang-barang sesuai dengan kebutuhan para pelanggan, kalian bisa mempelajari atau menganalisa ya para pelanggan kalian, kira-kira barang-barang yang dibutuhkan seperti apa. Misalnya di saat sedang musim hujan, kalian bisa menyediakan berbagai kebutuhan saat hujan, misalnya seperti payung, mantel, dan lain sebagainya. Terus untuk musim Agustusan ya, kalian bisa menyediakan di toko itu barang-barang keperluan yang biasanya itu sering dibutuhkan saat bulan Agustus, misalnya seperti bendera plastik, benang kasur, terus bendera kain juga, terus juga aksesoris untuk misalnya jalan sehat, misalnya karnaval ya, kertas krep, itu juga barang-barang yang dibutuhkan saat bulan Agustus ya. Mereka itu kebanyakan membutuhkan barang-barang untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Terus untuk barang-barang yang musiman ya, seperti misalnya itu saat sekarang banyak anak-anak ya yang bermain layang-layangan, kalian juga menyediakan berbagai kebutuhan atau segala sesuatu yang dibutuhkan saat musim layangan ya. Misalnya kalian bisa menyediakan lem ya. Lem itu lem yang sering digunakan untuk membuat layangan ya. Biasanya itu anak-anak seringkali membuat layangan dengan menggunakan lem ya. Lem itu bisa ada yang lem cair, terus ada lem padat dan lain sebagainya. Terus kalian juga bisa menyediakan obat ya, obat untuk membasmi nyamuk ya, karena kalau musim-musim penghujan itu juga banyak nyamuk ya. Kalian juga menyediakan berbagai kebutuhan obat spray atau obat serangga. Ini juga sering dibutuhkan oleh para pelanggan ya, untuk kehidupan sehari-hari ya, untuk membasmi serangga. Terus ada lagi juga ini kabel tis ya. Kabel tis ini juga sering dibutuhkan oleh para pelanggan yang sering dibeli oleh warga sekitar ya. Terus kalian juga bisa menyediakan kebutuhan untuk anak-anak ya, seperti lilin ulang tahun ya, seperti ini nih. Lilin ulang tahun seperti ini kalian juga bisa menyediakan di toko kalian ya. Iya. Terus untuk alat-alat penunjang lainnya seperti misalnya alat lem tembak, ini juga teman-teman bisa menyediakan di toko kalian ya. Ini alat ini bisa untuk kebutuhan saat membuat kreasi-kreasi Agustusan ya, misalnya membuat topi, membuat hiasan-hiasan ya. Untuk aksesoris juga alat ini sering dibutuhkan. Jangan lupa kalian juga menyediakan lem. Ini lem padatnya ya. Ini pasangannya dengan lem tembak dan juga alat tembak ya. Di saat musim penghujan juga sering dibutuhkan barang-barang atau obat-obat ya untuk meracun hama-hama yang ada di rumah. Misalnya ini racun tikus ya. Racun tikus itu kalian sediakan berbagai pilihan ya. Misalnya ada yang bentuknya padat, ada yang bentuknya cair, dan juga ada yang bentuknya lem ya. Untuk saat ini saya akan mereview dari produk obat racun tikus ini dalam bentuk cair. Ini cukup dicampurkan dengan bahan makanan untuk meracuni tikus ya. Tinggal airnya dicampurkan, terus nanti dioleskan, terus nanti tinggal dipasangkan. Oke sahabat, untuk kebutuhan ATK ya, kalian juga bisa menyediakan itu segala keperluan yang ada di misalnya
barang-barang yang dibutuhkan oleh sekolah ya, misalnya spidol ya. Spidol itu kalian bisa menyediakan di toko kalian itu berbagai pilihan ya. Misalnya kalian bisa menyediakan spidol permanen, spidol whiteboard dengan warna, misalnya ada warna putih ya, ada warna hitam, terus juga ada warna merah ya. Kalian bisa sediakan di toko kalian ya, karena ATK ini sering dibutuhkan oleh siswa-siswa ya, terutama untuk anak SMA ya, sering membuat untuk kerajinan di kelas mereka masing-masing ya. Jadi kalian bisa menyediakan spidol itu dengan berbagai pilihan ya, dengan misalnya warna merah, warna biru, seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya teman-teman. Terus selain spidol, kalian juga bisa menyediakan untuk isolasi ya. Isolasi itu kalian sediakanlah dengan berbagai ukuran ya. Misalnya seperti ini. Ini ukurannya 12 mm ya. Ini juga barang sering dibutuhkan oleh siswa-siswa sekolah SMA, SMP ya. Apalagi kalau misalnya toko kalian itu dekat dengan sekolahan-sekolahan, itu barang-barang tersebut itu sering dicari oleh murid-murid untuk keperluan di sekolahnya ya. Terus apalagi ya, ini gunting ya teman-teman. Gunting juga ini sering sekali diperlukan oleh siswa-siswa ya, untuk memotong ya, misalnya kerajinan tangan, terus untuk pelajaran dan lain sebagainya ya. Kalian sediakanlah di toko kalian dengan berbagai pilihan, jangan cuma satu macam ya, misalnya kecil saja, besar saja, tapi kalian sediakan dengan 3 pilihan, misalnya kecil, sedang, dan besar, tentunya dengan harga dan kualitas yang bagus ya. Kalau kalian punya model yang banyak, kalian bisa menyediakan dengan berbagai kualitas. Oke sahabat Cahaya Media TDP, itulah tadi beberapa trik untuk memilih barang-barang yang sering dibutuhkan oleh para pelanggan di toko kalian ya. Untuk kalian yang sedang memulai berbisnis di dunia pertokoan ya, kalian harus bisa belajar seiring dengan proses yang sedang dijalani ya. Nanti dengan proses itu kalian bisa mengetahui bagaimana cara menghadapi misalnya ada sesuatu kendala ya di dalam dunia bisnis pertokoan ya. Nanti juga kalian bisa menemukan barang-barang yang dibutuhkan oleh para pelanggan yang misalnya hari ini tidak ada, kita bisa mencukupi atau memenuhinya di hari berikutnya. Jadi kalau misalnya tidak ada saat dibeli, besoknya mereka bisa datang lagi ke toko kita ya untuk membelinya. Tentunya dengan memberikan kesan yang bagus kepada mereka ya, karena dengan kesan yang bagus mereka akan datang lagi ke toko kita ya. Semua itu bukan karena harga di toko kita murah, tapi semua itu karena Allah yang menggerakkan hati mereka, para pembeli, untuk datang ke toko kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk kalian yang belum like dan subscribe, mohon dukungannya like dan subscribe, karena subscribe kalian merupakan semangat kami untuk lebih berkreasi menjadi lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.